Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan mengisahkan sedikit tentang kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diwarnai kisah-kisah kesalehan serta karamahnya. Pembantu Syekh Al-Jailani, Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Fattah Al-Harawi berkisah, "Saya membantu Syekh Abdul Qadir selama 40 tahun. Beliau sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Jika beliau berhadas, segera berwudu dan salat sunat 2 rakaat. Setelah salat isya, beliau berkhalwat dan tidak ada seorang pun yang dapat mengganggunya hingga terbit fajar. Beberapa kali khalifah datang ke rumahnya, namun tak pernah berhasil untuk menemuinya." Pernyataan Ibnu Al-Fattah ini dikutip Imam Asy-Sya'rani dalam kitabnya yang berjudul Tabaqat Al-Kubra. Selanjutnya, Ibnu Al-Fattah menceritakan, "Saya pernah bermalam di rumah Syekh dan saya melihat ia salat sunat di awal malam dan berzikir hingga sepertiganya malam yang awal. Kemudian beliau salat dan membaca Al-Quran sampai habis sepertiganya malam yang kedua." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikenal tidak mau mencari muka kepada kaum elit, baik kepada orang kaya ataupun para pembesar kerajaan. Pernah suatu ketika ia didatangi oleh khalifah. Ia tidak langsung menemuinya, tetapi ditinggalkan beberapa waktu dalam khalwatnya. Dikisahkan oleh Abdullah Al-Masali bahwa pernah suatu ketika Al-Mustanjid Billah, salah seorang khalifah Abbasiyah, datang ke rumah Al-Jailani untuk meminta nasihat. Ia meminta sesuatu yang bisa mententramkan hatinya, yaitu buah apel yang langka yang ada di tanah Irak. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun mengadahkan tangannya ke langit memohon kepada Allah. Maka sekejap itu pun 2 buah apel tergenggam di tangannya. Maka diberikanlah sebuah untuk khalifah dan sebuah lagi untuk dirinya. Setelah apel dikupas dari tangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, terciumlah bau harum dan manis. Tetapi anehnya, kupasan khalifah itu tercium bau busuk dan penuh dengan ulat. Lalu khalifah terkejut seraya bertanya, "Kenapa begini wahai Syekh?" Beliau menjawab, "Ia busuk dan berulat karena dijamah oleh tangan seorang zalim, dan ia harum dan wangi karena dijamah oleh seorang wali Allah." Konon sejak itu khalifah taubat dan menjadi pengikutnya yang setia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani benar-benar tidak takut akan murka khalifah. Padahal pada masa itu, jika seorang berani mencela perbuatan khalifah, maka akan mendapat hukuman yang berat. Kisah lainnya, Abul Husain Ali Husni Nadawi mengungkapkan dalam kitabnya Rijal Al-Fikri wa Da'wah fil Islam. Dalam kitab ini beliau menceritakan ketika Khalifah Al-Muqtadi li Amrillah mengangkat Abu Al-Wafa' Yahya bin Sa'id bin Yahya Al-Mubaffar untuk menjadi hakim ataupun qadhi. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyerang habis-habisan dalam ceramahnya, "Engkau menjadi penguasa atas kaum muslimin dengan cara yang zalim. Apa tanggung jawabmu di sisi akhirat kelak?" Maka khalifah pun mendadak menangis dan seketika itu juga Abu Al-Wafa' dipecatnya. Tentang karakteristiknya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mulia ini, Al-Jailani mendapat julukan yang sangat tinggi. Yusuf An-Nabhani dalam kitabnya Jami'u Karamat Aulia menyebutnya sebagai sultannya para wali ataupun sultanul aulia dan imamnya para sufi. Demikian pula Izzuddin bin Abdussalam dan Ibnu Taimiyah yang dinukil secara mutawatir mengatakan bahwa Al-Jailani mempunyai banyak karamah melebihi para wali di masanya. Karamah itu ada kalanya digunakan untuk sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri seseorang yang saleh atau wali sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan ketinggian kedudukan orang tersebut di sisi Allah sebagaimana mukjizat para nabi. Para pengikutnya meyakini karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang terpenting adalah menghidupkan hati dan jiwa yang mati, menanamkan keimanan, menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menyalakan jiwa untuk berbakti kepada Allah. Secara metaforis disebutkan, Asy-Sya'rani mengatakan bahwa beliau tidak pernah dihinggapi lalat sebagaimana Rasulullah SAW karena kemuliaannya. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitabnya berjudul Jami'u Karamat Aulia menyebutkan, pernah suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sedang duduk dan hendak berwudu. Tiba-tiba ada burung mengotorinya, maka seketika itu juga burung itu mati. Melihat keadaan itu,
Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani cepat-cepat membersihkan pakaiannya dan kemudian pakaian itu disedekahkan kepada fakir miskin sebagai tebusan burung yang mati. Seraya ia berkata, seandainya aku berdosa karena burung ini, maka pakaianku inilah sebagai tebusannya. Ia juga menghidupkan burung dan ayam yang sudah mati. Sedangkan Abu Ahmad Abdul Hamid dalam bukunya yang berjudul Jawahir Al-Asani ala Lujjain Abbani mengutip Umar Usma Asy-Syarafi dan Abu Muhammad Abdul Haq Al-Harami mengatakan bahwa beliau juga mempunyai kekuatan yang luar biasa, bisa menaklukkan musuh dari jauh. Dengan kekuatan batinnya ia menangkap seseorang dari kejauhan. An-Nabhani masih dalam kitabnya yang berjudul Jami'ul Karamat Aulia mencontohkan tentang apa yang dikisahkan Saraj tentang Abu Al-Mudhaffar Al-Hasan. Al-Hasan adalah seorang pedagang besar Baghdad. Pada suatu ketika ia menghadap kepada Syekh Hamad Ad-Dabasi, seorang tokoh besar dan guru tarekat Al-Jailani, dengan maksud meminta restu agar dalam berniaga mendapat keselamatan dan keuntungan. Tetapi Syekh Hamad tidak memperkenankan karena akan ada bahaya maut dan perampok yang hendak menghabiskan barang dagangannya. Sepulang dari Syekh Hamad, pedagang tersebut bertemu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di tengah perjalanan. Maka diceritakanlah semua yang difatwakan oleh Syekh Hamad. Mendengar semua cerita itu, maka berkatalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berlayarlah tahun ini, pasti engkau selamat dan pulang dengan membawa keuntungan yang besar. Akulah yang bertanggung jawab atas segala risikonya. Beberapa saat kemudian, Abu Al-Mudhaffar pun berangkat menuju negeri Syam ataupun Syria. Ternyata sampai di sana dagangannya laris berlaku 1000 dinar. Kemudian ia menuju Halab, dan dikala ia beristirahat, uang dagangannya tertinggal sampai semalaman. Dalam tidurnya ia bermimpi bahwa ia dan kafilah lainnya dirampok oleh kawanan penjahat dan dibunuhnya. Setelah bangun, maka di lehernya terdapat bekas darah dan masih terasa sakitnya gorokan pisau. Barulah kemudian ia ingat uangnya yang tertinggal di tempat ia berhajat. Maka segeralah ia mencarinya dan ternyata masih utuh uangnya itu. Dan riang gembira ia kembali menuju ke Baghdad. Sesampainya di sana ia berkata dalam hatinya, apakah ia harus menemui Syekh Ad-Dabbas dulu karena yang paling tua, atau Al-Jailani yang cocok fatwanya? Tetapi tiba-tiba ia bertemu dengan Ad-Dabbas di pasar Sultan. Kemudian Ad-Dabbas berkata, temuilah dulu Al-Jailani karena ia kekasih Tuhan yang mendoakanmu sampai 17 kali, sehingga bahaya maut yang semestinya menimpa dirimu benar-benar hanya engkau temui di dalam mimpi saja. Begitu pula hartamu yang hilang sementara karena kelupaanmu. Lalu Abu Al-Mudhaffar menemui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebelum ia, maksudnya adalah Al-Mudhaffar, mengutarakan segala sesuatunya, tiba-tiba Al-Jailani sudah mendahului pembicaraannya. Ia berkata, Ad-Dabbas mengatakan kepadamu bahwa aku mendoakanmu 17 kali. Demi Tuhan, sungguh aku mendoakanmu sampai 70 kali hingga kau selamat dari bahaya. Dan demikianlah beberapa di antara karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Cerita ini memang sulit untuk ditelaah secara rasional, tetapi banyak yang meyakini kebenarannya. Karamah memang masalah yang sublim dan luar biasa. Al-Quran memperkenalkan 3 bentuk perbuatan yang luar biasa, yaitu mukjizat, karamah, waqi'iyah, dan sihir. Mukjizat secara sederhana biasa diartikan sebagai perbuatan luar biasa yang muncul dari diri seseorang nabi ataupun rasul. Selain nabi dan rasul, tidak ada orang yang mampu mengakses keajaiban ini. Karamah biasa diartikan perbuatan luar biasa yang muncul dari diri seseorang wali ataupun kekasih Tuhan. Waqi'iyah hampir sama dengan karamah, hanya lebih banyak tampil dalam bentuk pengetahuan kejadian masa akan datang yang belum terjadi. Sedangkan sihir adalah juga perbuatan yang luar biasa yang muncul dari diri seseorang yang belajar dan terus berusaha memahirkan diri di dalam mengamalkan keterampilan supernatural itu. Mukjizat, karamah, dan waqi'iyah hanya bisa diakses oleh orang-orang yang secara konsisten membersihkan diri lahir dan batin, yang melakukan pengabdian tulus di dalam pembinaan masyarakat. Ciri-ciri orang yang mendapatkan karamah tidak pernah memperkenalkan diri dengan mendemonstrasikan kelebihan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Apalagi mereka tidak pernah terlintas dalam pikirannya untuk mengomersialkan kelebihan yang Tuhan berikan kepadanya.
Bahkan banyak orang yang sesungguhnya mendapat karunia berupa karamah tetapi tidak pernah mau memperkenalkan diri ke dalam masyarakat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki kisah-kisah unik sejak remaja. Diriwayatkan bahwa menjelang keberangkatannya menuntut ilmu ke negeri Baghdad, ibunya membekali 80 keping uang emas yang dijahit dalam saku bajunya. Uang itu adalah harta warisan dari almarhum ayahnya. Dikala hendak berangkat, ibunya berpesan agar Al-Jailani tidak berdusta dalam keadaan bagaimanapun. Ia mematuhi nasihat ibunya. Berangkatlah ia. Begitu sampai di Hamadan, ia mendapat ujian dan cobaan. Segerombolan perampok menghampirinya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak nampak berharta kala itu, sebab penampilannya yang sangat sederhana dan miskin. Tetapi salah seorang perampok itu menanyakan uang kepadanya. Al-Jailani pun mengaku bahwa uang dari ibunya sebesar 80 keping. Lalu sang perampok keheranan melihat kejujurannya. Kepada perampok itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengisahkan akan pesan ibunya, bahwa ia tidak boleh berdusta dalam keadaan bagaimanapun, dan ditambahkannya, jika ia berdusta, upaya untuk menuntut ilmu tidak ada artinya. Mendengar kejujuran Al-Jailani itu, konon gerombolan perampok itu tersungkur jatuh di kaki Al-Jailani. Dan diceritakan bahwa pemimpin perampok itulah muridnya yang pertama kali. Selama belajar di Baghdad, beliau selalu prihatin dan menahan derita dengan tabah. Berkat kejujuran dan kesalehannya, beliau cepat menerima dan menguasai ilmu dari para gurunya. Beliau terbukti sebagai ahli hukum pada masanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani banyak menekuni literatur. Misalnya ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu khilaf, ataupun ilmu yang berhubungan dengan perselisihan para ulama. Ilmu usul, kalam dan fikih, ilmu nahu, ilmu tajwid, ilmu saraf, ilmu urud, ilmu balaghah, ilmu mantik, dan ilmu tasawuf. Di samping ahli hukum ataupun ahli hukum fikih, beliau juga seorang sastrawan. Ini bisa dibuktikan lewat karya-karyanya, misalnya Futuh Al-Ghaib, Fatah Ar-Rabbani, dan Qasidah Al-Ghawsiyah yang terhimpun dalam wacana-wacana. Di masa belajar, beliau gemar mujahadah, sering berpuasa dan tidak mau meminta makanan kepada seseorang meski beliau berhari-hari tanpa makan. 25 tahun beliau uzlah dari masyarakat ramai, hanya memakai jubah dari bulu domba usang dan sehelai kain putih yang melekat di kepala. Beliau mengarungi panas dan dinginnya musim di tanah Irak tanpa beralaskan kaki ataupun sandal, dan makan minum yang tak menentu. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Tabaqat Al-Kubra mengisahkan suatu ketika datanglah seorang yang menaruh belas kasihan kepadanya serta memberikan uang. Ia pun menerima pemberian itu sedirham untuk membeli roti. Tetapi tiba-tiba jatuhlah secarik kertas di hadapannya sehingga ia tinggalkan roti itu. Kertas itu bertuliskan, keinginan untuk memakan itu dijadikan untuk hamba-hambaku yang dhaif imannya, agar mereka dapat menambah kekuatan berbakti dan taat kepadaku. Adapun bagi orang yang kuat imannya, tentu tidak mempunyai keinginan yang sedemikian. Setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menamatkan pendidikannya di Baghdad, beliau mulai melancarkan dakwahnya. Abu Sa'id Al-Mukhrami menyerahkan pembangunan madrasah kepadanya. Madrasah itu tidak menampung para muridnya yang jumlah besar, maka diperluaslah dan selesai pembangunannya pada tahun 528 Hijriah. Madrasah itu dinisbahkan dengan namanya Qadiriyah. Abul Husain Al-Husni Nadwi dalam kitabnya Rijal Al-Fikri wa Da'wah fil Islam menyebutkan tentang kebesaran nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Manawik Qadamah, pengarang kitab Al-Mughni, mengatakan, saya tidak pernah melihat orang yang besar perjuangannya melebihi dia ataupun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan demikianlah kisah video ini tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Dan juga jangan lupa bagikan video ini agar bermanfaat bagi orang lain juga. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel rahimakumullah. Apakah itu karomah? Ingat, karomah itu artinya keajaiban dunia. Keajaiban dunia itu ada 3. Pertama, mukjizat, dan itu hanya dimiliki para nabi dan rasul. Yang kedua, karomah itu dimiliki para wali-wali Allah dari kalangan para ulama dan orang-orang soleh. Dan yang ketiga, sihir, dan inilah yang dimiliki oleh dukun-dukun. Sekarang bahasanya diperhalus, yaitu paranormal atau orang pintar, padahal mereka adalah orang-orang bodoh. Imam Nawawi mengakui banyaknya karomah yang ada pada Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan ini pun dikatakan oleh Al-Is bin Abdissalam bahwa tidak ada berita satupun yang masyhur dari para ulama dari karomah-karomah para masyahid yang lebih masyhur yang banyak diceritakan manusia melebihi karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu pengakuan ulama besar Al-Is bin Abdissalam. Bahkan Imam Az-Zahabi memuji luar biasa. Ingat, kalau sudah Imam Az-Zahabi yang berbicara, berarti orang ini bukan orang sembarangan. Kata Imam Zahabi, Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang syekh, seorang imam, seorang alim, orangnya paling juhud, paling cerdas, dan layak diikuti kehidupannya. Dan dia Syekhul Islam, dan dia memiliki alamat wali-wali Allah, Muhyiddin, penghidup agama. Kuliahnya Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga dikatakan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani bahwa beliau adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang yang paling berpegang dengan undang-undang syariat. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Ma'ruf Ibnu Qudamah, dia mengatakan, aku masuk ke Baghdad pada tahun 561 Hijriah. Ternyata semua ilmu orang-orang Baghdad, amalan orang-orang Baghdad, fatwa orang-orang Baghdad kembali kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lihat ujian yang luar biasa. Bahkan Ibnu Katsir juga memuji beliau dan mengatakan, kana fihi tazahada katsir. Beliau adalah orang yang memiliki sifat juhud yang banyak. Dan sekarang kita masuk ke dalam beberapa kisah yang menakjubkan dari Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala. Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani adalah orang yang sangat produktif, banyak karyanya. Di antaranya dia mengarang kitab Ighasatul Arifin wa Ghayatu Minal Wasidin, kemudian ada Busuluk, kemudian Tuhfatul Muttaqin wa Sabilul Arifin, kemudian juga yang paling dikenal kitabnya adalah Ghunya Litali Bitoril Tilhab, dan banyak lagi kitab-kitabnya beliau. Artinya beliau memang produktif, banyak karyanya, luar biasa, Masya Allah. Sebagaimana para ulama yang lainnya, Syekh Abdul Qadir Jailani ini ayahnya meninggal ketika ia dilahirkan beberapa bulan. Artinya Syekh Abdul Qadir Jailani ini anak yatim, dan yang mencetak ia menjadi ulama besar itu adalah ibunya. Kita tahu bahwasanya madrasah pertama seorang anak adalah ibunya. Dan banyak para ulama-ulama dunia yang mencetak ulama adalah ibu-ibu mereka. Imam Syafi'i dicetak oleh ibunya. Imam Ahmad yang mencetak juga ibunya. Termasuk juga Syekh Abdul Qadir Jailani yang mencetak menjadi ulama besar adalah ibunya. Karena dia terlahir yatim, ibunya adalah wanita yang sangat soleha, dan nasabnya sampai kepada Husain bin Ali. Artinya dia seorang Husainiyah, wanita dari ahli bait keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Syekh Abdul Qadir Jailani ini lahir di Jailan. Jailan ini kalau sekarang mungkin ada satu daerah di Iran, ada tempat namanya Jailan. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani dinisbahkan kepada daerah kelahirannya Jailan. Maka disebut Abdul Qadir Al-Jailani. Karena dia orang Jailan, dan Jailan itu satu kota kecil yang ada di Iran ketika itu, dan itu bukan kota para ulama.
sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani tidak puas belajar di Jailan. Karena di situ bukan kota para ulama, maka sebagaimana umumnya para ulama, dia pun rihlah li thalabil ilm. Berangkatlah ia dari Jailan menuju kota Baghdad. Dan Baghdad kala itu adalah kota para ulama. Terlahir ulama-ulama dunia, ma'ruf Baghdad itu. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani hidup di zaman Khalifah Abbasiyah, dan ketika itu kondisinya sangat memprihatinkan. Banyak terjadi huru peperangan, di mana orang-orang Antokia, orang-orang Salibi itu, orang-orang Nasrani, menyerang kaum muslimin, dan ribuan kaum muslimin banyak meninggal dunia pada saat itu. Tetapi walaupun demikian, Baghdad itu masih negara atau kota yang sangat dicintai para thalabatul ilm. Karena masih banyak ulama yang hidup di situ, salah satunya adalah tujuan safarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala. Ketika usianya 18 tahun, kemudian dia safar dari Jailan menuju Baghdad. Dan dia belajar di rantau selama 33 tahun baru ia pulang. Betul-betul setelah ia menguasai seluruh fulun ilmu, baru dia pulang menjadi Syekh Baghdad, diakui keilmuannya. Makanya salah satu syarat thalabul ilm, kata Imam Syafi'i, tulu zaman, panjangnya waktu, maka Syekh Abdul Qadir Jailani belajar selama 33 tahun, menguasai akidah, fikih, usul, mustalah, hadis, macam-macam dikuasai. Dia adalah bidang semua ilmu syariat. Dan ini cerita yang menarik. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani hendak berangkat safar dari Jailan menuju Baghdad, ibunya memberikan bekal 40 dirham. 1 dirham itu sama dengan 4 gram emas lebih. Ibu Syekh Abdul Qadir Jailani berpesan kepadanya, "Jangan kau berdusta nak kepada siapapun. Jadi anak yang jujur." Dipegang itu wasiat dari ibunya. Berangkat ia dari Jailan menuju Baghdad. Allah takdirkan ketika ia bersama rombongan orang lain, bersama pedagang dan yang lainnya, Allah takdirkan di tengah jalan dirampok. Dan datang para perampok ini, bajak padang pasir. Jadi dikepunglah rombongan tadi, yang termasuk di dalamnya ada Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka semua barang-barang rombongan tadi diambil, dirampas oleh perampok. Giliran terakhir pada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Kau punya barang apa?" kata perampok. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Saya punya 40 dinar." Dicari oleh perampok, tidak temu. Berkata perampok tadi kau bilang kau punya 40 dinar. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, "Iya, aku emang punya 40 dinar. Mana uang itu sekarang?" Maka dicari oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ketemu. Lalu ketua rampok ini heran, kenapa nih anak jujur? Karena Syekh Abdul Qadir Jailani ingat kepada pesan ibunya, jangan berdusta, walaupun yang nanya perampok ngomong saja. Jadi perampok ini mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Kenapa kamu mengaku punya uang 40 dinar itu?" Maka dia mengatakan, "Karena aku sudah berjanji kepada Allah, kemudian kepada ibuku, dan kepada diriku sendiri. Aku tidak akan berdusta kepada siapapun, termasuk kau wahai para perampok." Dari situlah tersentuh hati perampok tadi. Dari sini si perampok seumur hidup tidak pernah nangis. Ketika itu ia meneteskan air mata karena melihat kejujuran Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan setelah itu ia bertobat dari rampoknya. Subhanallah. Kemudian ketika Syekh Abdul Qadir Jailani sampai di kota Baghdad. Kota Baghdad itu ibu kota. Kota metropolitan, bahasa kita semuanya serba mahal. Sementara bekal Syekh Abdul Qadir Jailani hanya bisa dimakan beberapa bulan saja. Tidak bisa bertahan sampai bertahun-tahun, itu tidak bisa. Makanya disebutkan bagaimana kesabaran Syekh Abdul Qadir Jailani ketika menuntut ilmu. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Jailut Tabaqat Al-Hanbali. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini karena sudah kehabisan bekal, sama sekali tidak ada lagi yang bisa dimakan. Akhirnya dia pun selalu mendatangi ke sungai. Jadi di tepi sungai itu biasanya orang-orang pasar kalau tidak laku maka sayuran-sayurnya dibuang di sungai itu.
Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani kalau sudah tutup pasar, dia nunggu tuh di situ. Jadi kalau ada sayur yang dibuang, diambilnya dan dibersihkan. Lalu ia pulang dan ia makan. Sampai suatu ketika memang lapar betul, maka sebagaimana kebiasaannya, karena ingat ia punya ijah, kemuliaan, dia tidak mau meminta kepada siapapun, tidak mau menjadi pengemis maknanya. Lah suatu ketika dia sudah menunggu, rupanya di sungai pun banyak juga orang yang seperti dia, kelaparan. Ketika sampai sudah habis sayur yang dibuang itu karena diambil orang terlebih dahulu. 3 hari berturut-turut datang ke situ sudah gak ada. Datang ke situ sudah gak ada. Akhirnya 3 hari dia tidak makan, hanya minum saja. Lemas badannya, bahkan hampir mati. Terpaksalah dia kemudian duduk di majelis Yasin. Nah, ketika duduk itulah dia sudah lemah, sudah pasrah karena kelaparan. Rupanya ada anak muda dari kejauhan masuk masjid, bawa roti sama daging panggang. Dimakan di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dari kejauhan ikut mangap juga karena tadi kan ia lapar. Akhirnya anak muda yang makan ini memperhatikan Syekh Abdul Qadir Jailani ini aneh. Didekati akhirnya dan ditanya, kamu ini siapa dan dari mana? Kemudian dia mengatakan, ana Abdul Qadir dari Jailan. Kaget anak muda ini dan mengatakan, saya juga dari Jailan, sama dengan kamu. Siapa namamu tadi? Abdul Qadir. Siapa nama ayahmu? Si Fulan. Dan siapa nama ibumu? Si Fulan. Di mana kampungmu? Ini katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Langsung gemetar orang ini dan mengatakan, sesungguhnya ibumu itu menitipkan uang kepadaku untuk dihantarkan kepadamu wahai Syekh, dan beberapa roti. Aku sudah putus asa mencari, katanya. Sampai roti yang ibumu titipkan ku makan juga. Tapi aku takut mengambil uangmu, sehingga terpaksa aku memakan bangkai. Karena darurat, rupanya Allah takdirkan di masjid ini bertemu denganmu wahai Abdul Qadir. Ini uang yang dititipkan ibumu kepadaku, ambillah. Tolong ikhlaskan roti ibumu yang sudah kumakan tadi. Jadi begitulah Syekh Abdul Qadir Jailani, kesabaran dalam menuntut ilmu. Dan ada kisah menarik juga disebutkan tentang perdebatan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan syaitan. Debat dengan syaitan, dan itu disebutkan oleh Syekhul Islam, oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dan dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Ini menunjukkan bagaimana kecerdasan fikihnya Syekh Abdul Qadir Jailani ketika berbantah dengan syaitan. Bagaimana kisahnya? Dijelaskan di suatu ketika beliau mengatakan, saya sedang safar dan ketika itu cuaca sangat panas sekali. Tiba-tiba ketika panas terik, saat itu matahari memancar luar biasa. Tiba-tiba ada awan dan awan itu menaungi kepalaku, menghalangi antara terik matahari dengan kepalaku. Dari situlah tiba-tiba dari awan yang menaungi diriku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, tiba-tiba ada yang menyeru dari langit sana. Ada yang menyeru mengatakan, ya Abdul Qadir, ana Rabbuk. Wahai Abdul Qadir Jailani, saya adalah Rabbmu. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani melihat ke langit dan mengatakan, apakah engkau adalah Allah yang tidak ada berhak disembah kecuali Dia? Maka kemudian suara itu ada lagi dari langit dan mengatakan, anna Rabbuk, saya Tuhanmu. Anna Rabbuk, saya Tuhanmu. Syekh Abdul Qadir Jailani mendengarkan sampai akhirnya setelah dia mengatakan, anna Rabbuk wa qad ahlaltu laka ma haramtu alaika ya Abdul Qadir. Saya Tuhanmu wahai Abdul Qadir, aku telah halalkan yang sebelumnya aku haramkan kepadamu. Maknanya semua manusia haram melakukan ini, tetapi kau halal. Semua manusia haram meminum khamar, kau halal. Semua haram berzina, kau halal. Tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jailani mendengar kata-kata, aku sudah menghalalkan kepadamu yang diharamkan aku kepada selainmu. Maka dia mengatakan, kadzabta ya adullallah. Dusta engkau wahai musuh Allah. Engkau bukan Tuhan, engkaulah syaitan. Tiba-tiba awan hitam itu langsung berpecah, menyebar. Lah dari situlah tiba-tiba kemudian muncul lagi suara dan mengatakan, ya Abdul Qadir, najauta minni bifikhiha fid dini. Wahai Abdul Qadir, engkau sudah selamat. Kau selamat dariku dengan kecerdasan fikihmu, dengan agamamu. Sungguh sebelum itu, kata syaitan,
aku telah menguji 70 orang semisal kamu dari kalangan para ulama, kalangan juhud, dan mereka terkena fitnahku kecuali kamu, kata syaitan. Kita lihat Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan apa? Kadzabta, dusta kamu. Karena ketika dia mengatakan aku halalkan kepadamu yang kuharamkan kepada selainmu, maka dia mengatakan liana ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahli wa la tahrim. Tidak ada yang berhak menghalalkan dan tidak ada yang berhak mengharamkan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau memuji dua perkara dari sosok Syekh Abdul Qadir Jailani. Pertama, ketika Syekh Abdul Qadir Jailani membahas tentang dan membantah penyimpangan dalam Qadariyah. Yang kedua, bagaimana ketika Syekh Abdul Qadir Jailani mendebat syaitan. Dari sinilah kata Imam Ibnu Taimiyah, aku sangat mengagumi Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi, sahabat Qadir Channel yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani walaupun ia sudah menjadi ulama besar, tapi ia dikenal dengan keberaniannya. Dia tidak takut kecuali kepada Allah saja. Syekh Abdul Qadir Jailani tidak takut siapapun, sampai kepada penguasa juga dia tidak takut. Banyak perkataan emas Syekh Abdul Qadir Jailani yang kita bisa petik dari untayan-untayan dari kata mutiara beliau. Di antaranya beliau mengatakan, hai Alkitab wa Sunnah, terbanglah kau kejar kebenaran dengan dua sayap Al-Quran dan Sunnah. Kemudian beliau juga mengatakan, keluarkan dunia dari hati kalian, letakkan di tangan kalian, karena jika itu yang kalian lakukan, maka dunia tidak akan membahayakan kalian. Itulah juhud namanya, meletakkan dunia di tangan dan mengeluarkannya dari hati. Sebab kalau dunia lenyap, hati tidak terganggu karena dia pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah hakikat juhud. Walaupun dia kaya, selama kekayaan ada di tangan, hatinya diserahkan kepada Allah. Walaupun harta harus hilang, maka hati pun tidak mungkin terpikirkan dengan hilangnya harta. Kemudian beliau mengatakan, janganlah kalian menzolimi diri siapapun, walaupun dengan suudzon. Karena Rob kalian tidak mungkin melewatkan kezoliman orang-orang yang zolim. Orang yang zolim itu terbatas. Tidak mungkin kalau dia menzolimi, kemudian betul-betul kita ini mendapatkan kecelakaan sesuai kehendaknya. Itu tidak mungkin. Karena kezoliman yang dilakukannya pun sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Bahkan dalam di khutbahnya dia mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, wahai anak Adam, hiduplah kamu di dunia sesukamu, karena kematian akan mendatangi kamu. Cintai dunia sekehendakmu, karena dunia pasti akan meninggalkan kamu. Beramalah semampu kamu, karena sungguhnya Allah dengan amalanmu akan membalas seluruh amalan. Dan banyak kisah-kisah yang menarik, teman-teman. Syekh Abdul Qadir Jailani ini seorang ulama Hambali. Memang dia punya kelebihan kalau dia berceramah. Memang dia seorang orator. Orang itu mudah menangis apabila mendengar kata-kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya kalau dia membuka majelis ilmu, majelis taklim itu, yang datang ngaji setiap kali menyampaikan kajian 70.000 orang. Para tholabatul ilm itu penuh di masjidnya itu. Teman-teman bayangkan satu kali kajian itu. Makanya kemudian terlahir ulama dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan banyak para ulama sejaman dia mengambil akhlaknya, mengambil fatwanya. Dan dia melahirkan ulama-ulama dunia setelahnya. Tetapi para pengikut setelahnya sampai hari ini banyak yang terlalu hulu, ekstrim, melampaui batas, bahkan memuji Syekh Abdul Qadir Jailani melebihi kapasitas dia sebagai manusia. Bahkan ada yang sampai menuhankan, nauzubillah, dia manusia, dia ulama, sama seperti ulama-ulama yang lainnya. Karyanya banyak. Terkadang orang-orang yang mengkultuskan Syekh Abdul Qadir Jailani, dia sendiri tidak paham siapa itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagaimana karya-karyanya, bagaimana pengetahuannya, bagaimana pendapat-pendapat dia di seputar sholat, seputar zakat, seputar puasa, muamalah. Karena tidak paham, dia hanya terbawa cerita orang, terkadang cerita kurofat yang ditimbulkan yang tidak ada sanad kepada beliau. Akhirnya mengkultuskan sampai menuhankan, nauzubillah. Ingat teman-teman, manusia tetaplah manusia. Kita hargai dia seorang ulama besar, ulama hadis, ulama tafsir, ulama fikih, sama dengan ulama-ulama yang lainnya.
Dan kita mendoakan rahimahullah, semoga Allah merahmati Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Apalagi nasab beliau memang dua-duanya keturunan Hasan dan Husain. Dari jalur bapaknya Hasan dan dari jalur ibunya adalah Husain. Dan kita tidak menafikan banyaknya karomah dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan sekali lagi, beliau sangat terpengaruh dengan pemahaman Al-Imam Abu Abid Al-Ghazali. Ini kisahnya juga sangat menarik. Imam Al-Ghazali. Insya Allah kita juga akan mengkisahkan beliau. Dan beliau juga adalah guru juga dari Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala. Teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.